She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perobatan Melayu Riau. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Jadi, masing-masing daerah memiliki cara perobatannya sendiri. Perobatan Melayu Riau biasanya lebih kepada racikan dari ramuan tumbuhan obat, lalu didoakan dengan mantra, dan ada pula yang berbentuk ritual. Selanjutnya, yaitu pelaku perobatan dalam Melayu Riau. Yang pertama, yaitu tabib. Gelar tabib ini biasanya dikenal dalam masyarakat kerajaan atau kesultanan. Tabib adalah seseorang penanggung jawab kesehatan rakyat dan kerajaan. Yang kedua, yaitu dukun. Dukun dikenal sebagai orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional. Dukun ini ada berbagai jenis, diantaranya yaitu dukun bayi atau bidan, dukun pijit, bomoh atau dukun perantara roh, kemudian dukun wiwit atau pawang yang pakar dalam upacara menuai, dukun temanten atau pawang yang arif dalam upacara hubungan dengan perkawinan. Yang ketiga yaitu bidan. Bidan yaitu perempuan yang memiliki pengetahuan dan terlatih untuk membantu kelahiran. Bidan bertanggung jawab menjaga kesehatan ibu sejak ibu itu mengandung sampai selesai berpantang, yaitu selama 44 hari selepas bersalin. Selain itu, bidan juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan bayi. Yang keempat yaitu bomoh. Bomoh adalah pemimpin dalam ritual pengobatan tradisional. Bomoh sering juga disebut dengan dukun atau pawang, namun memiliki derajat pengetahuan yang dianggap lebih tinggi. Yang kelima yaitu kemantan. Kemantan adalah seorang dukun atau bomoh yang memiliki keahlian khusus dalam menyelenggarakan ritual pengobatan babalian. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perobatan masyarakat Melayu Riau, yaitu ritual dan non-ritual. Yang pertama kita masuk ke cara pengobatan ritual. Ritual adalah proses pengobatan dengan menggabungkan beberapa cara, misalnya menggabungkan antara tarian, mantra, meditasi, ramuan, dan lain sebagainya. Ritual merupakan proses pengobatan tingkat akhir. Beberapa contoh pengobatan secara ritual yaitu babalian. Babalian adalah ritual yang terkenal di Sentajo, Rantau, Kuantan. Lalu ada badewo. Badewo merupakan upacara pengobatan yang dilakukan dukun yang disebut kemantan. Yang kedua yaitu cara pengobatan non-ritual. Cara pengobatan ini biasanya dilakukan untuk mengobati penyakit yang cukup ringan. Biasanya pengobatan non-ritual ini menggunakan tanaman obat yang diracik oleh dukun. Dan kemudian, pada tanaman obat tersebut, dukun membacakan doa atau mantra. Dan ada beberapa cara lainnya yaitu dengan menggunakan alat yang diciptakan oleh dukun untuk mengobati orang yang sakit, seperti alat bekam dan lain sebagainya. Contoh pengobatan non-ritual yaitu seperti bekam. Bekam adalah cara pengobatan tradisional dengan mengeluarkan darah kotor atau angin dari tubuh seseorang. Yang kedua yaitu tangeh. Pengobatan tradisional ini biasanya dilakukan dengan cara membuat ramuan dedaunan, kulit kayu, dan urat kayu yang dimasukkan ke dalam periuk besar, lalu kemudian periuk tersebut diisi air dan direbus sampai mendidih. Lalu periuk tersebut diletakkan di bawah tempat duduk, kemudian orang yang sakit tersebut didudukkan dan tubuhnya ditutup dengan menggunakan tikar, lalu uap ramuan tersebut diarahkan ke tubuh orang yang sakit selama lebih kurang setengah jam, sampai uap ramuan tersebut berkurang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sakit. Jenis-jenis sakit terbagi menjadi 3, yaitu penyakit luar, digigit binatang berbisa, dan penyakit dalam. Penyakit luar diantaranya yaitu panau atau panu, kurap atau kadas, kudis, kutil, bisul, luka luar, atau lain sebagainya. Kemudian, digigit binatang berbisa, bisa saja digigit ular, digigit kalajengking, digigit lipan, disengat ikan sembilang dan ikan usat, atau disengat ubur-ubur. Yang ketiga penyakit dalam. Penyakit dalam ini seperti penyakit malaria, demam panas, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis tumbuhan obat. Tumbuhan obat yang pertama yaitu kumis kucing. Kegunaan dari kumis kucing ini diantaranya yaitu mengobati sakit batu ginjal, nyeri buang air seni, reumatik, sakit pinggang, radang ginjal, demam, masuk angin, hipertensi, diabetes, dan encok.
Kemudian ada kayu putih. Kayu putih berasal dari daerah Indonesia dan Australia. Beberapa kegunaan dari tumbuhan kayu putih yaitu minyaknya bisa digunakan untuk mengobati penyakit kejang pada kaki, luka, mulas, sakit gigi, sakit kepala, dan sakit kulit. Buahnya bisa dimanfaatkan untuk disentri mencret, sariawan, dan sakit perut. Sedangkan kulitnya bisa digunakan untuk hilang ingatan. Yang terakhir yaitu daun kelor. Bagian yang digunakan adalah akar, daun, biji, dan minyak biji. Beberapa manfaat dari kelor yaitu kulit akarnya bermanfaat untuk bengkak, haid tidak teratur, sariawan, rematik, yang digunakan sebagai obat luar, sakit kepala, dan terkilir. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit beri-beri, mabuk, kurap, herpes, tidur gelisah, sakit kepala, dan reumatik. Segitu saja penjelasan dari saya mengenai perobatan Melayu Riau. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang lengkap. Semoga bermanfaat buat kita semua. See you on next video. Bye-bye.